Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2 anak-anak kelas 2 Surabaya yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Bu Iva doakan semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke anak-anak, hari ini selama 30 menit ke depan kalian akan belajar bersama saya, Ibu Iva Anggraini dari SDN Dr. Sutomo 1 Surabaya. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama dalam program kesayangan kita. Apa itu anak-anak? Belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak tahu tidak hari ini mau belajar tentang apa? Nah, anak-anak kalian hari ini akan belajar tentang huruf kapital tema 8 subtema 1. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak kelas 2 Surabaya yang hebat dan luar biasa. Nah, kalian sudah pernah dengar pasti ya dengan apa itu huruf kapital? Anak-anak tahu apa huruf kapital? Coba diperhatikan ya nak. Apa itu huruf kapital? Nah, coba diperhatikan yang dilingkari merah oleh Bu Iva. Itu huruf apa nak? Huruf A. Jadi kalau kita perhatikan anak-anak, huruf A yang dilingkari oleh Bu Iva itu berbeda dengan huruf yang lainnya. Jadi apa yang membedakan Bu Iva? Jadi huruf kapital adalah huruf yang berukuran berbeda dan berbentuk berbeda, atau kita biasa menyebutnya dengan huruf besar. Karena huruf kapital itu ukurannya lebih besar dari huruf biasa. Nah, coba diperhatikan lagi. Apa itu huruf kapital? Huruf A-nya dilingkari merah oleh Bu Iva. Huruf A-nya ukurannya lebih besar. Dan juga bentuknya berbeda dengan huruf A yang biasa. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu huruf kapital, lalu apalagi Bu Iva yang perlu kita pelajari? Nah, selanjutnya yaitu kita belajar penggunaan huruf kapital. Nah, di sini kalian akan belajar dengan Bu Iva tentang 5 penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital itu digunakan pada awal sebuah kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bulan. Kalian semua pasti tahu kan apa-apa nama bulan. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama hari, mulai Senin sampai dengan hari Minggu. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama orang. Dan yang kelima, huruf kapital itu digunakan pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Apa itu Bu Iva kata ganti Tuhan? Nanti Bu Iva jelaskan lebih lanjut, oke? Nah, yang pertama anak-anak, awal sebuah kalimat. Jadi anak-anak, huruf kapital itu digunakan atau ditulis pada setiap awal dari sebuah kalimat. Contohnya apa Bu Iva? Saya suka memancing di sungai. Itu adalah satu contoh kalimat. Lalu yang mana yang huruf kapital? Nah, huruf S di situ adalah awal dari kalimat tersebut. Jadi huruf S menggunakan huruf kapital. Bisa, apakah yang menggunakan huruf kapital itu hanya kalimat pernyataan saja? Tidak anak-anak. Jadi setiap kalimat, baik itu kalimat pertanyaan, kalimat pernyataan, kalimat perintah, ya, dan kalimat yang lain juga
selalu diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, huruf pertama nama bulan. Anak-anak masih ingat? Ya, dalam 1 tahun ada berapa bulan anak-anak? Betul sekali, 12 bulan. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Semua bulan itu ditulis diawali dengan huruf kapital. Contohnya dalam kalimat seperti apa, Bu Iva? Saya lahir pada bulan Mei. Jadi, seperti yang tadi anak-anak, jadi karena ini adalah sebuah kalimat, maka diawali dengan huruf kapital. Kemudian bulan Mei, Mei ini nama bulan, jadi huruf M-nya juga menggunakan huruf kapital. Kemudian bulan-bulan yang lain apakah sama, Bu Iva? Sama. Dalam bentuk kalimat apapun, kalau ada nama bulan, diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, yaitu huruf pertama nama hari. Nah, anak-anak, hari itu dalam 1 minggu ada berapa hari? Betul sekali, ada 7 hari. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga hari Minggu. Pinter sekali. Sama dengan nama bulan, nama hari juga harus ditulis dengan huruf kapital. Betul sekali. Contohnya bagaimana, Bu Iva? Nah, contohnya kalimatnya seperti ini. Saya berbelanja di pasar pada hari Minggu. Ya, yang pertama kita cek adalah awal kalimat. Awal kalimatnya harus diawali dengan huruf kapital. Jadi huruf S-nya harus huruf kapital. Kemudian nama harinya hari Minggu. Yang nama hari itu Minggu. Jadi yang huruf kapital adalah huruf M. Begitu ya anak-anak. Nah, itu sudah 3 penggunaan huruf kapital yang sudah anak-anak pelajari. Nanti kita akan belajar lagi anak ya tentang penggunaan huruf kapital. Jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar 3 penggunaan huruf kapital. Masih ingat ya? Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal sebuah kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk penulisan nama bulan. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada penulisan nama hari. Kemudian bagaimana yang keempat, Bu Iva? Oke, Bu Iva lanjutkan ya anak-anak. Penggunaan huruf kapital yang keempat yaitu huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama orang. Seperti nama Bu Iva, nama kalian, nama kakak kalian, nama teman-teman kalian. Contohnya seperti apa, Bu Iva? Nah, di sini contoh kalimatnya yaitu nama lengkap saya Iva Anggraini. Ya, awal kalimat harus huruf kapital. Jadi huruf M di awal kalimat hurufnya besar atau huruf kapital. Kemudian nama Bu Iva ada 2 suku kata juga diawali dengan huruf kapital, yaitu huruf I dan huruf A. Ya. Kalau nama kalian ada 3 suku kata, setiap kata ini harus diawali juga dengan huruf besar. Jadi bukan hanya yang pertama saja ya anak-anak. Contoh yang kedua, berapa usia Dayu sekarang? Nah, ini contoh kalimat tanya. Nah, di sini awal kalimatnya juga harus huruf
kapital, yaitu huruf B. Kemudian di situ ada nama orang. Siapa anak-anak? Dayu. Betul. Jadi karena Dayu adalah nama orang, maka Dayu diawali dengan huruf kapital. Kemudian anak-anak, selain nama orang, huruf kapital juga digunakan huruf pertama pada unsur nama orang atau julukan, ya, bisa juga. Jadi kalau julukan itu juga diawali dengan huruf kapital. Contohnya bagaimana Bu Iva? Ini, Pak Tony sangat hebat sehingga dijuluki sebagai dewa petir, ya. Pak Tony, ya, P awal kalimat berarti huruf kapital. Tony karena nama orang jadi T-nya huruf kapital juga. Kemudian julukannya apa? Dewa petir. Maka dewa petir, huruf D dan huruf P harus menggunakan huruf kapital. Begitu ya anak-anak. Jadi tidak hanya nama asli saja, tapi nama julukan juga ditulis dengan awalan huruf kapital. Yang kelima, yaitu huruf kapital digunakan pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Kata Tuhan contohnya seperti apa Bu Iva? Contoh kalimatnya, kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Nah, kalimat ini awal kalimatnya tentu saja harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian kata Tuhan harus diawali dengan huruf kapital. Jadi T-nya harus besar ya anak-anak, diingat ya. Tidak boleh menulis kata Tuhan kemudian T-nya ditulis T kecil. Contoh kalimat kedua, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Allah sama dengan Tuhan, jadi harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian di situ kenapa Bu Iva? Nya, N-nya itu yang belakang ini kok besar, kok pakai huruf kapital? Karena nya di sini merupakan kata ganti Tuhan. Jadi artinya Allah akan menunjukkan jalan kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi yang dimaksudnya di sini adalah Tuhan. Jadi nya tetap harus diawali dengan huruf kapital. Sampai sini anak-anak paham? Pinter sekali anak kelas 2 Surabaya, hebat. Kemudian ada contoh lagi Bu Iva ini. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa adalah kewajiban kita. Nah, awal dari kalimat ini tentu saja harus diawali dengan huruf kapital. Betul, B-nya harus besar. Kemudian di sini tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Allah. Lalu Bu Iva, kenapa itu yang Maha Kuasa kok diawali dengan huruf besar? Nah, karena anak-anak yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi penyayang, itu semua adalah sifat-sifat Tuhan dan juga bisa disebut dengan kata ganti Tuhan. Oleh karena itu, kata yang Maha Kuasa juga harus selalu diawali dengan huruf kapital. Betul sekali. Jadi anak-anak harus selalu ingat ya nak ya. Nanti kalau membuat suatu kalimat atau menemukan membaca sebuah kalimat di mana di situ ada yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, itu adalah kata ganti Tuhan. Jadi tetap setiap kata diawali dengan huruf kapital. Betul. Tadi huruf kapital itu huruf apa nak? Huruf besar. Bagus sekali. Nah, anak-anak sudah paham ya. Hari ini yang paling penting yaitu 5 penggunaan huruf kapital. Nah, selanjutnya ada apa ini Bu Iva? Ada contoh penggunaan huruf kapital. Nah, yang pertama, siapakah nama kucingmu Edo? Nah, di sini kan hurufnya kecil semua ya anak-anak.
Kemudian bagaimana yang betul penulisannya kalimat ini? Mana dulu yang harus kita perbaiki? Coba kita perhatikan. Awal sebuah kalimat harus menggunakan huruf kapital. Jadi yang harus dirubah yaitu huruf S. Betul. Kemudian huruf apa lagi nak yang perlu kita rubah di kalimat ini? Betul sekali, huruf E pada Edo. Oh, mohon maaf, lingkarannya agak miring ya. Harusnya itu di huruf E pada kata Edo. Jadi kalimat yang betul penulisannya adalah, siapakah nama kucingmu? Edo. Jadi awal kalimat huruf kapital dan juga nama Edo diawali dengan huruf kapital juga. Oke anak-anak, jangan kemana-mana ya. Nanti kita belajar lagi, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, kembali lagi dalam acara kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, tadi sebelum jeda sebelumnya kalian sudah diberi Bu Iva contoh penggunaan huruf kapital dengan memperbaiki satu kalimat. Jadi anak-anak sudah bisa nih menuliskan kembali ya sebuah kalimat dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Lalu sekarang Bu Iva berikan contoh lagi ya anak-anak. Contoh penggunaan huruf kapital dalam sebuah kalimat. Coba anak-anak perhatikan ya. Nah, di sini Bu Iva ada kalimat, Tuhan yang Maha Pengasih selalu mengampuni dosa hambanya. Ya, di sini semua huruf menggunakan huruf biasa atau huruf kecil. Nah, sekarang coba kita lihat mana saja yang harus kita perbaiki dengan menggunakan huruf kapital. Yang pertama, tadi sudah ingat ya, yang pertama penggunaan huruf kapital yaitu pada awal kalimat. Betul. Jadi, yang pertama harus kita ganti adalah huruf T pada Tuhan. Karena selain itu adalah nama Tuhan, itu juga awal sebuah kalimat, jadi harus menggunakan huruf kapital. Setelah itu, huruf mana lagi anak-anak yang harus kita ubah menjadi huruf kapital? Betul, huruf Y. Nah, yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih di sini tadi adalah nama lain dari Tuhan. Jadi huruf Y, huruf M, dan huruf P yang Maha Pengasih. Nah, ketiga kata ini harus diawali dengan huruf kapital. Lalu apakah sudah selesai anak-anak? Sudah betul? Belum. Ya, jadi anak-anak ada lagi nih yang harus kita ganti menjadi huruf kapital, yaitu huruf N. Betul sekali, huruf N pada kata hambanya, karena di sini yang dimaksud dengannya adalah kata ganti Tuhan. Jadi kalau sudah dilingkari mana saja yang harus diganti menjadi huruf kapital, lalu kita tuliskan kembali kalimat tersebut dengan memperhatikan penulisan huruf kapital yang tepat. Bagus sekali. Coba ya, menjadi seperti apa kalimatnya? Nah, seperti ini anak-anak. Tuhan yang Maha Pengasih selalu mengampuni dosa hambanya. Jadi diawali huruf besar, kemudian yang Maha Pengasih juga diawali huruf besar atau huruf kapital, dan pada akhir kalimatnya N-nya menggunakan huruf kapital juga. Nah anak-anak, sudah dua contoh ini kalimat yang kita ubah menjadi kalimat yang benar dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Anak-anak semuanya sudah paham tentang 5 penggunaan huruf kapital? Bagaimana, sudah paham? Pintar sekali anak-anak Surabaya, pasti hebat, cepat sekali menangkap pembelajaran ya. Oke anak-anak, karena anak-anak sudah memahami penggunaan huruf kapital. Nah, di sini
ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, hari ini tadi kita belajar tentang apa? Huruf kapital. Nama lain dari huruf kapital apa tadi nak yang sering kita sebut? Huruf kapital disebut juga huruf besar, betul. Jadi untuk hari ini kita mempelajari bahwa huruf kapital digunakan pada yang pertama, awal sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bulan. Yang ada berapa bulan tadi anak-anak dalam 1 tahun? 12 bulan, pintar sekali. Kemudian yang ketiga, huruf kapital itu juga dituliskan pada huruf pertama nama hari. Apakah 1 hari saja yang dituliskan huruf kapital nak tadi? Tidak, tapi semua hari, yaitu ada berapa hari dalam 1 minggu tadi nak? 7, pintar. Yang keempat, nah huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama orang. Jadi nama orang, nama lengkap, nama kita, dan juga nama julukan itu juga menggunakan huruf kapital. Jangan sampai lupa ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, yang kelima, huruf kapital itu digunakan pada kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Baik itu Tuhan, Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Esa, dan lain sebagainya. Harus menggunakan huruf kapital. Oke, nah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini, materi yang kita pelajari tentang penggunaan huruf kapital. Jangan sampai lupa ya anak-anak, diterapkan pada pembelajaran sehari-hari. Nah, ini anak-anak tugas untuk kalian di rumah. Coba kalian tuliskan di buku tulis yang ditampilkan oleh Bu Iva di layar televisi. Ada 5 kalimat. Nah, kemudian di bawahnya kalian tulis kembali 5 kalimat tersebut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital yang tepat. Ya, kalau sudah selesai, kalian foto halaman tugas tersebut, kemudian kalian kirimkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, nanti jadi bisa dikoreksi oleh guru kalian mana yang sudah tepat apa belum. Begitu ya anak-anak. Tidak terasa nih anak-anak, sudah 30 menit kalian belajar bersama Bu Iva tentang belajar tentang penggunaan huruf kapital. Nah, anak-anak jangan lupa tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, menjaga diri dengan menerapkan 3M, yaitu selalu memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan agar kita selalu sehat, dapat selalu belajar bersama ya. Jadi anak-anak jangan kemana-mana ya. Nanti semoga kita bertemu di lain kesempatan dalam program kesayangan kita, yaitu belajar dari rumah bersama guruku.